Hal yang paling menakutkan adalah Raja Bintang datang seorang diri. Jiang tidak panik lagi. Puluhan ribu pasukan terdengar perkasa, dan memang sangat perkasa untuk membunuh mereka. Tetapi untungnya, wilayah keseluruhan dari puluhan ribu pasukan tidak terlalu kuat. Kecepatan terbang, yaitu kecepatan barisan tentara, sangat rata-rata. Namun, itu tidak sama jika pembangkit tenaga listrik level seperti pemilih bintang sendirian-sendirian. Selain itu, jika King of Star Peking terbunuh sendirian, saya khawatir dia akan bisa memusnahkan 100.000 orangnya. Feng Nianwu juga panik. Pembangkit tenaga listrik Komandan Dewa Pengadilan Surgawi dan level lainnya. Mereka bukan lawan. Hahaha, pencuri biadab. Sekarang kamu tahu bahwa kamu takut? Dan kamu berangin. Kamu baru saja memberi kamu kesempatan untuk menyerah. Kamu tidak menghargainya. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Du Feiying dengan angkuh. Kelompok orang-orang istana kekaisaran ini benar-benar berpikir bahwa jika mereka berkolusi dan bermain dengan beberapa trik, mereka tidak akan berhasil. Kaisar surga ini, bagaimanapun, Yang Mulia Kaisar memiliki keputusan terakhir. Feng Nianwu juga cemas. Tian Sui saat ini terjerat oleh klan Wei Yang. Tidak mungkin membunuhnya sendirian. Dan jika dia pergi, puluhan ribu pasukan istana kaisar mungkin akan dirugikan dalam satu pukulan. Namun, melihat penampilan Du Feiying yang sangat arogan, jawaban Qin Yichen terpotong. Jutaan pengawal survei langit, tidak ada yang berani mempelajari kekuatan Feng Mou. Bagaimana dengan pasukan? Dengan kekuatan memotong jalan, bahkan Du Feiying, yang wilayahnya jauh di atas Qin Yichen, harus menghindar, dan dia bahkan lebih marah ketika mendengar teriakan sebelumnya. Tidak sayang untuk mati. Tidak disayangkan untuk mati. Ketika penangkap bintang tiba, aku melihat betapa gilanya kamu. Pada saat yang sama, Putri Wenqing berteriak, kayu, susunan teleportasi sudah siap, siapa yang memanggil? Qin Yichen sedang sibuk bertarung dan tidak bisa melihat ke belakang. Tentu saja dia adalah orang yang kuat. Putri Wenqing terkejut, orang yang kuat. Apakah ayahnya dihitung? Tetapi Putri Wenqing tidak bodoh. Ayahnya tampaknya belum pindah sekarang. Tetapi sebenarnya bersaing dengan kaisar. Begitu ayah mengambil tindakan, maka masalah ini, saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Bukan tidak mungkin bahkan mengganggu puluhan ribu ras di surga kaisar. Faktanya, baru sekarang, karena rencana Qin Yichen, istana kaisar, pengadilan surgawi, dan semua ras telah khawatir dengan ini, dan sudah ada puluhan juta orang yang kuat. Pada saat ini, Feng Nianwu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Hanya untuk melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Semua digulung sebentar, seperti semburan bintang yang tersapu. Tidak baik. Aura menakutkan ini, hampir sebelum datang, membuat Qin Yichen hancur keras untuk bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah Raja Memilih Bintang. Awalnya Qin Yichen berpikir bahwa kata-kata Du Feiying barusan dicurigai menipu mereka. Tetapi siapapun yang muncul dengan itu, Raja Pemetik Bintang benar-benar datang. Dan berbeda dari penciptaan Istana Yanwang yang bahkan susunan teleportasinya harus licik. Pasukan surgawi tersebar di seluruh kaisar surga, menjaga satu sama lain, dan berbicara tentang keagungan di mata semua ras. Bahkan istana kaisar Ke harus melihat ke belakang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah tekanan, dan dunia bergolak dalam sekejap, dan bahkan jika mereka mengambang di dunia, mereka dapat terlihat. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mengelilingi tanah tempat umat manusia tinggal ini, dan menekannya. Yang paling menakutkan Qin Yichen adalah bahwa aura paling luas di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menanggung bebannya. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen melihat bayangan ilahi, yang dipenuhi dengan bintang. Tidak dapat diprediksi, dan matanya seperti obor, mencerminkan semburan bintang. Bayangan para dewa ini seperti nama jalan, dan Anda dapat memilih bintang. Raja Bintang. Pengkhianat. Saya melihat Raja Star Cecar berteriak dengan dingin, dan kemudian tidak ada yang terbunuh. Tetapi ujung jarinya sedikit bengkok, seolah-olah sebuah kelereng muncul, mengarah ke Qin Yichen. Tindakan ini sepertinya meremehkan, tetapi sebenarnya, yang terkondensasi di ujung jari pemetik bintang bukanlah debu kerikil, tetapi bintang. Dalam jentikan jari-jarinya, sebuah bintang berubah menjadi cahaya pelangi, dengan cepat membesar di mata Dewa Qin Yichen, dan bahkan menutupi langit dan matahari, membuatnya tidak ada di langit dan tidak dapat melarikan diri ke bumi. Perintah Kaisar Surga yang diperoleh oleh Raja Jangkauan Bintang adalah untuk menekan kekacauan ras manusia. Dan jika dikatakan bahwa masalah ini, siapa yang mulia paling ingin mati, maka Jenderal Pedang Ilahi dari Istana Kaisar Ke di depannya pasti peringkat teratas. Tanda seru. Namun, pada saat ini, saya melihat seekor burung gagak emas bersiul, dan bulu ilahi yang luar biasa lewat, menyelimuti mata Qin Yichen. Tidak hanya itu, ketika Shen Yu menguasai cahaya keemasan yang menyelimuti dunia, Qin Yichen juga samar-samar melihat seekor gagak suci hitam dan emas terbang. Dan dengan paruhnya yang tajam, ia menelan bintang-bintang ke perutnya. Kecupan ini nampaknya tumpul hingga ekstrim.
namun mengandung kekuatan dahsyat yang membuat dunia bergetar, terutama Dewa Emas Hitam. Menelan bintang dengan mulutnya, sungguh mengerikan. Penangkap bintangku, datang ke sini sendirian hanya untuk menggertak junior, bukankah ini buruk? Shen Wu mengguncang sayapnya dan melayang di depan Qin Yichen. Pada saat berikutnya, dia melihat seorang lelaki tua mengguncang Hei Cloak, wajahnya penuh senyum, dan dia bangga. Langit yang menakjubkan. Bersembunyi di belakang Wu Qitian, Qin Yichen diam-diam menghela nafas. Ini adalah kekuatan besar lainnya yang dapat memenuhi reputasinya. Jumlah bintang yang memilih nomor jalan raja yang memilih bintang-bintang, seperti yang diharapkan, dapat mengayunkan bintang di antara jari-jari Anda, dan Wu Qitian juga merupakan mulut dewa, menelan bintang-bintang, seolah-olah dapat mematuk langit. Pada saat ini, ribuan bintang berkelap-kelip di langit di atas istana Yan Huang, dan mata raja penangkap bintang berkedip dengan cahaya biru dan putih, dan dia berkata dengan marah, Wu Qitian, oke. Suku Wujin dan suku Dike Anda layak untuk dipersatukan. Pro Alliance. Manusia dalam masalah. Dasar Wujin. Saya ingin ikut campur juga. Wu Pektian tersenyum. Penangkap bintang memotong topi sebesar itu begitu dia bertemu. Mengapa repot-repot? Orang tua itu tidak tahan. Beberapa pria mengandalkan otoritas tinggi untuk menggertak paman istana kekaisaran. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Putri Wenxing berdiri di istana Yan Huang, melompat dengan kaki gioknya dan berkata, Paman ketiga, dia menggertak kayu. Kamu harus menjadi tuan dari kami. Kaisar Jinwu saat ini adalah kakak laki-laki dari Putri Sixia dan paman dari Putri Wenxing. Dari patriark sebelumnya, Wu Qitian adalah orang kuat yang terkenal di suku Wujin. Saat ini, dia memiliki status yang luar biasa di suku Wujin. Tidak terlalu banyak. Ketika sang Star Picker mendengar ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Begitu Wu Pektian mengambil tindakan, kita dapat melihat seberapa besar orang Wujin menghargai masalah ini. Atau seberapa besar mereka bersedia untuk campur tangan. Tentunya kelantai sang dari suku Wujin selalu maju, yang menunjukkan bahwa orang-orang kuat suku Wujin bersedia membayar untuk masalah ini tidak kalah dari istana kekaisaran. Ngomong-ngomong, ini bukanlah wajah dari istana Yan Huang dari ras manusia. Faktanya, klan Wujin tidak memiliki banyak persahabatan dengan istana Yan Huang atau kota Feng Shui. Ini menunjukkan wajah menantu Kaisar Ke yang baik. Selain itu, King of Star Reaching dapat mendengar bahwa Wu Qitian mengatakan bahwa dia menindas junior dengan posisinya yang tinggi, dan sepertinya memarahi dirinya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, dia mungkin mengejek yang mulia kaisar. Mata Dewa Raja penangkap bintang berkedip, Wu mematuk langit. Pasukan konstelasi saya akan segera tiba dengan puluhan ribu tentara. Hanya beberapa orang dari klan Wujin Anda yang datang, dan Anda ingin mempertahankan istana Yan Huang.